Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Mansatu Kota Makassar. Saya Ahmad Farezi Ishak selaku pembicara pertama. Di samping kiri saya ada Filsa Akila selaku pembicara kedua, dan yang terakhir adalah Vina Nailatul Iza selaku pembicara ketiga. Di atas nama Mansatu Kota Makassar, berpikir kritis, cerdas, dan hebat. Baik, saya akan memulai argumen saya dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang saya hormati, serta rekan pembicara debat yang saya segani, serta tim kepan dan tim moderator yang sempat mempersilahkan saya berbicara. Baik, Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya membahas lebih inti tentang argumen saya tentang mosi yang berbunyi, Dewan ini memilih gerakan lingkungan yang sangat memprioritaskan agenda lokal daripada agenda global. Maka dari itu, saya akan membahas kata kunci dari mosi kali ini, yang dimana Dewan Juri yang terhormat, kata kunci yang saya ambil ialah gerakan lingkungan, di mana gerakan lingkungan ini adalah upaya dari suatu individu, kelompok atau organisasi untuk yang di mana mereka lah yang melindungi suatu kehidupan lingkungan. Baik, yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, kata kunci yang kedua yang saya ambil adalah agenda lokal, di mana agenda lokal ini adalah rencana atau program komunitas untuk dapat menangani suatu masalah-masalah atau isu-isu yang ada di komunitas tertentu atau di lingkungan tertentu. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kata kunci yang ketiga yang saya ambil ialah agenda global, di mana agenda global ini adalah rencana atau tujuan untuk menangani suatu masalah-masalah yang dimana masalah-masalah ini memperkaitkan dari berbagai macam negara yang ada di dunia ini. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya akan memulai argumen saya yang dimana kita harus setuju dengan pernyataan ini, karena kalau kita fokus kepada agenda lokal, kita bisa memahami atau kita bisa mengerti apa masalah-masalah yang ada di lingkungan tersebut, dan kita bisa mengkaitkan masyarakat di kehidupan tersebut. Baik, Dewan Juri yang terhormat, dengan kita memprioritaskan agenda lokal, kita dapat mengambil tindakan atau kita dapat mendapatkan tindakan yang relatif dan efektif, dan di mana itu dapat mendorong juga masyarakat untuk dapat terlibat ke dalam kehidupan ini. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, lingkungan memiliki permasalahan. Dewan Juri yang terhormat, kita mungkin telah mengetahui bahwa lingkungan ini memiliki permasalahan yang berbeda-beda, di mana maka dari itu jika kita lebih memilih fokus kepada agenda lokal, masyarakat bisa mendapat solusi yang benar, dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh permasalahan itu. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, masalah yang saya tegaskan kembali bahwa masalah yang berbeda-beda itu ada di lingkungan itu tersendiri, di mana jika kita lebih fokus kepada agenda lokal, kita bisa mendapatkan solusi yang besar untuk menangani permasalahan itu. Nah, jika kita di mana masyarakat juga bisa dibantu untuk menangani solusi itu, yang seperti solusinya permasalahannya itu adalah banjir, sampah, cuaca. Nah, Dewan Juri yang terhormat, berbeda dengan agenda global, di mana agenda global ini kadang tidak relatif dengan kehidupan masyarakat di lingkungan ini. Baik, kami dari tim Pros bangga menjadi tim Pros. Waktu habis. Baik, saya persilakan tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Cek. Sebelumnya, terkait respon atau sanggahan akan terintegrasi pada argumentasi saya. Pidato pembuka oposisi akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Juri, 4 poin setup saya di sini. A. Definisi. B. Beban pembuktian. C. Urgensi mengapa kami menolak mosi. Dan D. Apa yang diinginkan oleh oposisi. Masuk ke poin A. Definisi. 1. Gerakan lingkungan adalah upaya yang dilakukan oleh individu, sekelompok orang maupun organisasi untuk mencegah atau merawat atau melestarikan lingkungan dari kerusakan seperti polusi dan juga
degradasi. Gerakan lingkungan mengangkat isu-isu seperti polusi, degradasi, deforestasi, pencemaran air, laut, dan udara, serta keanekaragaman hayati. Dua, agenda lokal adalah agenda yang berhubungan dengan isu-isu di sekitar daerah tersebut. Contoh, ketika di daerah A mengalami masalah polusi, maka mereka akan menghilangkan polusi yang hanya di daerah mereka. Sehingga ini akan berdampak buruk yang akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Ke poin 3, agenda global adalah agenda yang mengacu pada perjanjian beberapa negara yang memiliki tujuan yang jelas dengan permasalahan yang sama. Ketika agenda ini tidak ada, maka tidak akan ada kesetaraan gerakan untuk mengatasi masalah lingkungan. Contohnya, seperti gerakan meminimalisir pemanasan global yang tentunya dialami oleh setiap negara, bukan masuk ke poin beban pembuktian yang harus dibuktikan oleh proposisi, dan ketika mereka tidak mampu untuk membuktikannya, saya akan memenangkan perdebatan. Bagaimana proposisi dapat menjamin keefektifan agenda lokal jika satu, terdapat masalah global yang urgen, jika tidak ada memprioritaskan agenda global, atau dua, bagaimana keefektifan di sisi mereka dapat terjadi ketika negara atau wilayah mereka berusaha payah untuk mengatasi masalah polusi, tapi negara tetangga kalian yang menyumbang polusi. Karena di sisi kalian tidak terjadi adanya perikatan agenda global di sisi. Permasalahan yang ada di seluruh dunia adalah permasalahan yang kompleks dan harus segera diatasi di seluruh negara, yang harus adil dalam kegiatan ini. Karena seluruh negara saling terhubung. Jadi urgensi mengapa kami menolak mosi pada perdebatan. Satu, juri seperti yang saya karakterisasikan bahwasanya agenda lokal ini adalah agenda yang dilakukan oleh satu negara saja, sehingga percuma ketika negara A berusaha sekeras mungkin untuk menghilangkan polusi, tapi negara tetanggamu di negara B malah seenaknya menyumbang polusi. Hal ini yang tidak diinginkan di sisi kita, karena di sisi kami menggunakan agenda global yang dimana agenda ini adalah perjanjian atau perserikatan beberapa negara dengan tujuan yang sama, sehingga seluruh negara ini akan terkoordinir dengan jelas. Juri, kita ambil contoh seperti perjanjian Paris 2015 yang melibatkan banyak negara dan terbukti berhasil. Juri, tersebut yang diinginkan di sisi kita, kami menginginkan agenda global ini karena seluruh negara itu saling terhubung. Juri, oleh karena itu saya sangat tegas, lugas, dan mantap menyatakan menolak penuh adanya mosi kita kali ini. Bangga menjadi pihak oposisi. Baik, terima kasih. Baik, saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya. Baik, saya akan mulai dengan saya hubungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, perlu kita sadari bahwa tim kontra mengatakan bahwa menyumbang begitu saja polusi. Dewan juri sadari bahwa setiap daerah memiliki sebuah polusi, namun sadari setiap daerah tersebut pasti memiliki solusi untuk menghilangkan polusi tersebut. Dewan juri yang terhormat, tim kontra mengatakan bahwa isu-isu tersebut mengatakan itu adalah sangat tidak benar. Tentu Dewan juri seperti yang dikatakan oleh pembicara pertama dari tim kami mengatakan bahwa setiap daerah memiliki permasalahan tersebut. Itu sangat benar Dewan juri. Kenapa? Karena kami menentang hal tersebut. Yang pertama, pasti setiap daerah akan mengalami yang namanya polusi karena pasti setiap daerah memiliki kendaraan. Bukankah kendaraan tersebut mengeluarkan polusi? Bukankah kendaraan tersebut dapat berdampak buruk bagi suatu permasalahan desa tersebut? Dan itu menurut kami itu sangat labil dan itu sangat berdampak buruk bagi suatu permasalahan daerah tersebut. Dan yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa ketika terjadi suatu permasalahan dalam desa tersebut, perlu kita akan memberikan solusi. Namun di sini saya akan tidak memberikan solusi, akan diberikan oleh pembicara ketiga dari kami. Ketahui Dewan juri, dampak langsung pada komunitas. UNDP mencatat bahwa sekitar 40% proyek berhasil jika dilibatkan langsung dalam suatu saat masyarakat. Oleh karena itu, kami dari tim pro mengatakan bahwa kami dari tim pro mengatakan bahwa jika terlibat langsung dalam, dipersilakan saudaraku. Jika kamu membawakan data hanya 40%, lalu bagaimana kamu bisa yakin bahwasanya 60% tidak berhasil? Kamu sendiri membantah argumentasi kamu yang menyatakan bahwa 60% dari data yang kamu sebutkan adalah mereka yang melakukan agenda global, dan ini terbukti sangat efektif. Baik, terima kasih. Berdasarkan poin yang disampaikan, kami bisa mencakup bahwa 60% itu mencakup. Kami tidak mengatakan masuk kepada argumentasi kedua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pemberdayaan masyarakat, di mana dalam undang-undang itu kita diinteraksikan bahwa setiap masyarakat perlu untuk mengalami yang namanya pemberdayaan suatu masyarakat. Masuk pada argumen ketiga, hal ini jika kita kaitkan dengan Boswell ini, tentu kami sangat setuju
setuju akan hal ini dikarenakan seperti yang dikatakan dari Bang Charles, kami banyak bermasalah sikap dosa seperti saya bicarakan kembali karena sudah dibicarakan oleh pembicara pertama dari kami. Oleh karena itu kami fokusnya pada setiap daerah lokal, bukan ke setiap daerah lokal memiliki daerah permasalahan tertentu. Oleh karena itu setiap dewan seperti komunitas yang dikatakan pada gerakan lingkungan, bukankah itu gerakan lingkungan harus fokus pada satu saja, itu agenda lokal, karena jika dia fokus kepada agenda lokal terlalu banyak, sedangkan satu agenda saja lokal dia mengatakan sulit untuk mengatasi hal tersebut. Bagaimana jika agenda global tersebut dia tidak bisa mengatasi dan justru berdampak negatif bagi satu daerah tersebut. Nah, masuk kepada poin yang keempat. Dewan juri sadari, bukankah ketika terjadi perubahan iklim pasti itu sangat berdampak juga kepada agenda lokal, bukan? Tentu misalnya terjadi perubahan iklim daerah A, bukankah itu mengkontribusi kepada daerah itu sangat berdampak negatif. Oleh karena itu kita harus fokus saja kepada satu daerah tertentu, misalnya kepada daerah lokal, dan tim kontra mengatakan bahwa tim contohnya negara yang menyumbang kepada tim A itu sangat tidak efektif, karena ketika dia memprioritaskan agenda global tentu sangat, menurut kami itu sangat tentu tidak efektif, karena satu lokasi saja, satu lokal saja yang dia sumbangkan dia sangat tidak bisa. Bagaimana jika dua permasalahan, bagaimana jika dua misalnya negara A menyumbangkan sebuah polusi ke daerah tersebut, bukankah itu tersebut jika tidak, terima kasih, bukankah bahwa itu sangat tidak efektif. Masuk kepada argumen yang terakhir, bagaimana dampak positif yang kami mengatakan jika terjadi sebuah permasalahan atau jika suatu daerah menerapkan agenda lokal, tentu banyak sekali dampak-dampak positif yang akan disumbangkan oleh suatu daerah tersebut. Yang pertama, masyarakat komunitas langsung dapat merasakan langsung bagaimana jika terjadi yang namanya kerjasama, karena pada agenda lokal hanya beberapa desa saja. Tentu yang penting dikatakan oleh definisi dari pembicara pertama kali mengatakan hanya beberapa saja daerah, tidak mencakup beberapa daerah yang lainnya. Oleh karena itu jika suatu daerah saja, tentu itu akan terjadi yang namanya kerjasama atau solidaritas dari sebuah daerah, memanfaatkan adanya sebuah gerakan sehingga merasakan sesuatu daerah yang maju. Bukankah ketika suatu daerah merasakan yang namanya kerjasama, merasakan yang namanya daerah maju, tentu dia akan mendapatkan, tentu dia akan merasakan dampak positifnya secara langsung, bukan hanya kepada satu kali, tetapi bukankah misalnya terjadi perubahan iklim tentu akan menimbulkan banyak penyakit, misalnya negara B menyumbangkan penyakit kepada negara A, tentu banyak misalnya perubahan iklim, polusi, bukankah polusi tersebut dapat menimbulkan banyak penyakit. Dikutip dari www.kemenkes.id pada tahun 2003 banyaknya penyakit, pada contohnya penyakit pneumonia meningkat sekitar 32% dari perubahan lingkungan atau dari asap polusi berdasarkan musuh kita pada hari ini. Contohnya polusi udara daripada perubahan lingkungan. Bukankah polusi udara itu sangat menimbulkan dampak penyakit yang terima kasih, bangga menjadi tim pemerintah. Saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Baik, tes. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Juri, sebelum masuk ranah argumentasi kami, setidaknya ada 4 respon kami terhadap tim proposisi. 1. Mereka mengatakan bahwasanya agenda lokal itu lebih responsif terhadap wilayah. Namun Dewan Juri di sisi kami tidak akan melupakan hal seperti itu, karena di sisi kami pun agenda global akan sangat lebih responsif terhadap permasalahan wilayah. Akan saya jelaskan selanjutnya. Dan yang kedua, mereka mengatakan bahwa permasalahan yang berbeda-beda. Tapi Juri, ketika melangkah ke pembicara kedua, mereka mengangkat contoh permasalahan seperti cuaca. Bukankah perubahan iklim, pemanasan global adalah masalah yang dialami oleh setiap negara? Lalu bagaimana bisa pembicara satu dari tim proposisi mengatakan bahwa mereka akan mengangkat sebuah permasalahan yang berbeda-beda? Kami sangat tidak mengerti bagaimana korelasi antara argumentasi dari pembicara satu hingga pembicara kedua. Dan yang ketiga, sepertinya Juri, poin penekanan mereka hanya berfokus pada agenda lokal, namun tidak melihat bagaimana dampak signifikan yang akan terjadi ketika kita akan menomorduakan agenda global ini, yang akan kami sangat elaborasi di pembicara kedua setelah ini. Dan juga yang keempat, mereka mengatakan bahwa agenda global itu tidak efektif karena hanya menyangkut terhadap
luas. Selanjutnya, masuk ke ranah argumentasi kami. Dewan juri, mengapa kami sangat menolak jika saat kita lebih memprioritaskan agenda lokal daripada agenda global? Tentu akan sangat jelas karena satu, adanya keterkaitan permasalahan global. Juri, tentunya setiap negara atau beberapa negara itu memiliki permasalahan yang sama. Dan oleh karena itu, kami merasa bahwasanya akan banyak keterkaitan permasalahan global. Ada permasalahan global yang dimiliki oleh setiap negara. Mari kita ambil contoh seperti deforestasi, perubahan iklim, dan juga pemanasan global, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Bukankah beberapa macam permasalahan ini dialami oleh tingkat global, dan tentunya tidak akan efektif jika hanya satu yang melaksanakan jika hanya satu yang meminimalisir permasalahan tersebut. Karena apa? Yang dikhawatirkan, silahkan. Kami di sini tidak mengatakan bahwa hanya satu yang berdampak pada, tetapi kami di sini mengatakan bahwa satu daerah itu tidak hanya satu, tetapi beberapa dampak konotasi di dalam daerah tersebut, sehingga ketika ada beberapa daerah yang mengatakan bekerja sama bukan itu hanya berdampak positif, kami tidak mengatakan hanya satu saja yang berdampak atau hanya satu orang yang bekerja sama dalam asing. Juri, kami tidak mengerti bagaimana pembicara satu mereka mengatakan hal lain ketika instruksi dari pembicara kedua mengatakan hal lain pula. Kami mengerti apa yang kamu maksud, goals kita sama, apa yang kita ingin capai itu sama. Tapi lihat, mari kita mengkomparasikan yang mana akan jauh lebih efektif, apakah agenda global, apakah agenda lokal. Kamu terlalu berburu dan instruksi, padahal ini akan kami kupas habis setelah argumentasi kami. Baik, melanjutkan argumentasi saya. Juri, kita ambil contoh seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, itu merupakan industri besar yang memberikan dampak pemanasan global ke negara kecil seperti Maladewa. Bukankah kita ambil contoh ketika Maladewa melakukan upaya untuk meminimalisir kenaikan permukaan laut yang ada di negaranya, tetapi negara lain masih terus menyebabkan pemanasan global? Bukankah tidak akan ada keseimbangan antara solusi yang diinginkan Maladewa dan juga apa kontribusi dari negara-negara lain? Apakah kami selaku tim kontra hadir untuk mengatakan bahwa bagaimana jika kita tidak mengikat saja beberapa negara ini sehingga mereka melakukan agenda global untuk meminimalisir adanya pemanasan global? Karena mari kita lihat negara-negara kecil seperti Maladewa itu sangat berdampak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh industri besar, negara industri besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Ketika hanya Maladewa yang melakukan solusi untuk meminimalisir kenaikan permukaan laut, sedangkan negara-negara lain masih terus menyebabkan pemanasan global, apakah akan ada hal yang signifikan? Apakah ada bukti nyata yang akan kita capai ketika hanya Maladewa? Maka di sisi kami akan melakukan agenda global yang dimaksud adalah Tiongkok, Amerika Serikat dalam permasalahan ini, tidak Tiongkok, Amerika Serikat, India dalam permasalahan ini untuk dan bersama Maladewa untuk terus bisa membuat agenda global agar mereka yang menjadi penyebab mampu minimalisir perlakuannya dan mereka yang terdampak mampu mengatasi masalahnya. Bukankah ini akan jauh lebih signifikan, Dewan Juri? Mari kita analisis hal ini lebih lanjut, dan sepertinya hal ini sama sekali tidak pernah dipertimbangkan oleh saudaraku dari tim. Dan tentunya Dewan Juri masuk kepada poin kedua, di mana kami akan memaksimalkan negara-negara untuk mengikuti agenda global dalam perjanjian global. Karena yang dimaksudkan adalah ada beberapa negara yang masih menjadi penyebab. Kami sangat memperhatikan hal ini, dan ketika ini sama sekali tidak dapat diberantas oleh tim proposisi, maka kami rasa kami akan menang pada perdebatan kali ini. Dan juga Juri, kami tekankan bahwa sekali lagi ketika ini tidak diprioritaskan akan menyebabkan masalah global yang signifikan. Karena kami menjamin di sisi proposisi yang menomor-duakan agenda global itu akan kesusahan untuk meminimalisir pemanasan global, karena masalah global itu bersifat satu, menyeluruh, dan penekanan itu harus segera diatasi. Karena ketika kamu menomor-duakan permasalahan ini, maka jika tidak kamu atasi secara signifikan, maka akan berdampak signifikan bagi seluruh negara atau seluruh dunia. Karena goals kita itu sama, tapi yang memberikan dampak lebih besar jika tidak segera diatasi atau diprioritaskan adalah masalah global. Maka kami selaku tim oposisi hadir untuk menentang penuh mosi perdebatan kita kali ini. Bukan berarti kami mengabaikan masalah lokal, tetapi kita harus memprioritaskan agenda global. Bahkan menjadi tim oposisi. Baik, saya silakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memulai argumen dalam hitungan 3, 2, 1. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme yang mencakup tentang langkah-langkah, dampak, dan
solusi terhadap prioritas agenda lokal dibandingkan dengan agenda global. Nah, memprioritaskan agenda lokal dibandingkan agenda global melibatkan beberapa langkah sistematis dan signifikan. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu adalah identifikasi kebutuhan lokal yang cukup. Yang kedua mengenai analisis lokal. Kita pahami bahwa masalah-masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat lokal, misalnya itu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, struktur atau lingkungan. Yang kedua yaitu adalah evaluasi dampak global terhadap isu lokal, mencakup pemahaman keterkaitan isu lokal dan global. Dan di sini kita membahas pengidentifikasian apakah ada dampak langsung dari agenda lokal yang dilakukan dengan agenda global yang relevan dengan agenda lokal. Misalnya perubahan iklim dan perdagangan internasional. Perkuat kapasitas lokal. Di sini kita mencakup pembangunan kapasitas untuk eksekusi lokal. Di sini kita juga harus memastikan sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan prioritas tersebut, terutama jika terjadi konflik dengan agenda global. Tidak cuma hanya itu, di sini saya juga akan memberikan solusi kenapa kita harus memprioritaskan agenda lokal dibandingkan dengan agenda global. Jika kalau kalian memprioritaskan agenda lokal dibandingkan agenda global, dapat menjadi untuk keberlanjutan dan kesejahteraan suatu wilayah. Ada beberapa yang saya ambil, yaitu adalah peningkatan kemandirian ekonomi lokal. Nah, berfokus pada pemberdayaan ekonomi, kita akan Interupsi. Baik, saudaraku, ketika kamu mengatakan hal seperti bakal berikan kami penjelasan mengapa kamu sangat menolak adanya agenda global. Karena lihat, agenda global itu adalah agenda yang menyeluruh permasalahannya di mana penanganannya harus segera diatasi, artinya kita nomor satukan, dan jika tidak, maka akan berdampak signifikan bagi seluruh negara atau dunia. Karena goals kita sama, tapi yang memberikan dampak lebih besar jika tidak segera diatasi atau diprioritaskan adalah masalah global. Ketika kamu setuju, maka mari berdiri bersama. Waktu habis. Baik, terima kasih. Saya diperlukan dari akan menjawab dengan Oke, di sini saya akan menjawab tentang instruksi yang dibahas oleh tim kontrak. Di sini kita membahas tentang solusi memprioritaskan agenda lokal dibandingkan agenda global. Kenapa saya katakan menjadi langkah penting untuk keberlanjutan dan kesejahteraan wilayah? Kita bisa lihat tim kontrak hanya melihat dari agenda global yang terjadi pada daerah-daerah luar yang tidak memasuki ke daerah kecil. Kita bisa lihat bahwa ada daerah-daerah kecil yang mungkin susah untuk mengakses beberapa sesuatu yang masuk ke daerahnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang argumentasi saya tentang peningkatan kemandirian ekonomi lokal yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi, mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta memperkuat sektor pertanian dan industri lokal. Yang kedua yaitu adalah pendidikan dan penguatan keterampilan, infrastruktur lingkungan dan pelatihan keterampilan secara relevan bisa menjadi daya saing masyarakat lokal. Nah, ada pula beberapa dampak yang terjadi, yaitu adalah ekonomi. Kenapa? Jika kita tidak memastikan dampaknya, bukankah sebuah perekonomian suatu wilayah dapat menurun jika tidak diprioritaskan? Contohnya, suatu masyarakat harusnya menguasai pertumbuhan lingkungannya yang baik, tidak adanya prioritas yang lebih fokus kepada pemberdayaan kemasyarakatan seperti yang dibicarakan oleh inisiatif kedua kita berdasarkan presiden tahun 2009 tentang pemberdayaan hari-hari yang bisa. Yang pertama itu adalah membeli sayuran dan buah-buahan di pasar tradisional dapat meningkatkan ekonomi lokal, menggunakan sekolah, sepeda ke tempat kerja, sekolah lebih baik agar dapat mengurangi polusi. Yang ketiga itu adalah mengikuti komunitas atau organisasi penghijauan untuk melakukan bangga menjadi pemerintah. Baik, saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumen.
Yes. Debat akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Angin tidak memiliki KTP. Dalam pidato Anies Baswedan pada kampanye yang beliau lakukan di Yogyakarta, itu benar Dewan Juri Terhormat. Mari kita lihat, mari kita ambil contoh seperti negara A, negara B, dan negara C yang sama-sama memiliki permasalahan mengenai polusi. Negara A dan negara B adalah penyebab polusi tersebut. Sedangkan negara C adalah negara yang terkena dampak polusi dari negara A dan negara B. Mari Dewan Juri yang terhormat, negara C memang memiliki agenda lokal untuk mengupayakan untuk mengatasi polusi tersebut. Tapi lihat juri, ketika tidak ada pengatasan atau upaya dari negara A dan dari negara B, negara C tetap akan terkena dampak yang dihasilkan oleh negara A dan negara B. Jadi di sini agenda global akan sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan polusi tersebut. Ketika hanya negara C saja yang berusaha untuk mengurangi polusi, itu tidak akan pernah terselesaikan karena dia Dewan Juri Terhormat. Ketika negara A dan negara B yang menjadi penyebabnya masih menyumbangkan polusi tersebut, Dewan Juri Terhormat, ada penjelasan kami dari tim pemerintah. Satu, mereka mengatakan bahwasanya mereka akan mendorong masyarakat untuk berperan penting. Tapi lihat Dewan Juri Terhormat, di sisi kami masyarakat juga akan berperan penting kok. Karena kenapa? Karena satu, ketika kita melakukan agenda global, bukan berarti pemerintah yang melakukan, akan tetapi masyarakat juga akan berpartisipasi untuk menyelesaikan masalah seperti polusi misalnya atau emisi gas kaca Dewan Juri Terhormat. Mari kita ambil contoh seperti Mari kita ambil contoh seperti di Indonesia yang memiliki masalah polusi yang sangat besar. Di sini masyarakat yang perlu berpartisipasi untuk tidak menggunakan kendaraan dengan banyak atau menggunakan transportasi umum Dewan Juri Terhormat. Yang selanjutnya mereka mengatakan bahwasanya mereka akan memberikan solusi sesuai dengan permasalahannya. Tapi lihat Dewan Juri Terhormat, sedang tadi dari pembicara 1 hingga pembicara ketiga mereka tidak menjelaskan solusi apa yang akan mereka berikan untuk masalah lingkungan Dewan Juri Terhormat. Mereka mengatakan bahwasanya mereka akan mengatasi kemiskinan, masalah kesehatan. Tapi lihat Dewan Juri Terhormat, mosi perbuatan kita pada kali ini adalah bagaimana kita dapat membuat gerakan lingkungan Dewan Juri Terhormat. Ketika mereka mengatakan bahwasanya mereka akan mengatasi kemiskinan, kita juga memiliki agenda global seperti SDGs misalnya yang juga ingin mengurangi kemiskinan. Yang selanjutnya mereka mengatakan bahwasanya mereka akan ketika ada suatu permasalahan polusi, maka yang diperlukan adalah fokus pada satu daerah saja. Sekali lagi kami telah menjelaskan bahwasanya ketika hanya satu daerah saja yang fokus pada masalah tersebut, sedangkan polusi ini bisa disumbangkan oleh negara-negara lain, apa yang mereka upayakan tidak akan berhasil pada akhirnya. Bagaimana mekanisme di sisi kami? Contohnya, mari kita ambil misalnya ketika negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura sama-sama memiliki masalah polusi, namun dengan alasan yang berbeda. Misal, Indonesia mengalami masalah polusi karena banyaknya kendaraan pribadi, sedangkan Malaysia dan Singapura mengalami masalah polusi karena adanya pabrik. Di sini agenda global tetap akan membiarkan negara Malaysia, Indonesia, Singapura membiarkan mereka mengupayakan masalah tersebut dengan cara mereka masing-masing. Bagaimana cara mereka dapat mengatasi permasalahan tersebut? Di sini agenda global tidak akan melarang mereka, tidak akan semerta-merta melarang mereka untuk melakukan hal yang mereka inginkan, akan tetapi sesuai dengan apa yang negara mereka butuhkan Dewan Juri Terhormat. Bos kami sama, tapi yang membedakan adalah dampak lebih besar jika segera diatasi atau diprioritaskan adalah masalah global Dewan Juri Terhormat. Ketika di sisi mereka akan mengatakan bahwasanya mereka akan mendorong masyarakat untuk berperan penting, atau di sisi mereka akan jauh lebih baik karena mereka akan memfokuskan pada satu permasalahan saja. Tapi lihat Dewan Juri Terhormat, di sini permasalahan utama kami adalah masalah utama yang lebih berdampak besar adalah masalah global, seperti polusi ataupun deforestasi Dewan Juri Terhormat. Jadi di sini kami membutuhkan agenda global untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketika rekan-rekanku maaf, jadi di sisi kami akan jauh lebih baik pada akhirnya
dari solusi yang mereka berikan, dan kedua mereka memberikan solusi di luar mosi perdebatan kita kali ini Dewan Jalan Tempat. Jadi kami rasa kami lebih baik pada perdebatan kita kali ini. Kami bangga jadi tim oposisi. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Baik, saya persilakan untuk reply speech kepada tim kontra. Cek. Oke, baik, pidato kemenangan tim oposisi akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Juri, 3 question kita menangkan di sini dan kami menang dalam alasan yang berbeda-beda. Tapi sebelum itu, klarifikasi di sini. Karena saudaraku dari proposisi sepertinya bingung dengan argumentasi mereka. Karena pembicara satu mereka hadir dengan definisi agenda lokal adalah agenda yang dilakukan oleh kelompok tertentu sesuai dengan permasalahan utama mereka. Tapi pembicara kedua mereka tiba-tiba datang dengan mengatakan bahwa agenda lokal akan ada perikatan dari wilayah-wilayah lainnya. Justru agenda global lah yang akan ada perserikatan, sehingga pembicara kedua mereka tidak mengerti posisi mereka juri. Tapi 3 question kita menangkan di sini. Dari segi goals kedua sisi adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan seperti masalah polusi misalkan. Tapi mari kita bandingkan. Proposisi datang dengan agenda lokal, yang dimana agenda lokal ini adalah agenda yang diurus oleh masing-masing wilayah, sehingga tidak akan ada perserikatan di sini. Tapi apa komparasinya di sisi kita? Di sisi kita akan ada perserikatan di sisi kita, sehingga akan ada komunikasi dari setiap wilayah yang ada di dunia, sehingga tidak akan ada permasalahan yang diatasi oleh sehingga tidak akan ada permasalahan diatasi oleh sisi proposisi. Seperti yang dikatakan oleh pembicara ketiga dari tim kami, ketika negara A, negara B, dan negara C mengalami masalah polusi, namun justru negara A dengan negara B yang menyumbang polusi, tapi negara C yang justru hanya berusaha untuk mengatasi polusi. Di negara C tidak akan pernah efektivitas sistem mereka, karena percuma ketika mereka mati-matian untuk menghilangkan polusi, namun negara A dengan negara B malah justru menyumbang polusi di sistem mereka. Hal ini tidak akan di sisi kita, karena di sisi kita menggunakan agenda global yang justru akan ada perserikatan dari segi negara-negara, sehingga tidak akan ada permasalahan yang disebut mereka. Tapi masuk ke poin 2, mengapa kami menangkan perdebatan pada hari ini? Juri notice bahwasanya mosi kita kali ini adalah mosi analisis yang membutuhkan analisis yang baik, dan pembicara dari proposisi tidak membuahkan analisis yang manakah yang lebih baik sebelum mengambil keputusan. Berbeda di sisi kita, yang kami sudah menjelaskan kepada dewan juri semua bahwasanya kami telah menjelaskan analisis yang manakah yang lebih baik dan kami mengambil keputusan. Oleh karena itu saya dengan sangat tegas, lurus, dan mantap menyatakan bangga menjadi pihak oposisi. Baik, saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan kritik. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya tegaskan ulang bahwa kami sangat setuju pada mosi kali ini karena kami sempat membawakan beberapa dampak positif yang kami bawakan tentang pentingnya kita untuk lebih fokus kepada agenda lokal, di mana saya bacakan ulang bahwa dampak positif dari agenda lokal itu adalah dapat membuat masyarakat atau komunitas langsung bisa mendapatkan atau merasakan langsung kebersamaan jika terjadi yang namanya kerjasama. Jadi dengan kita setuju kepada agenda lokal ini, kita bisa merasakan namanya kerjasama dalam komunitas. Dan juga dari tim saudara dari oposisi juga tidak menjelaskan apa-apa saja dampak positif dari agenda global, dan juga saudara juga tidak menjelaskan apa saja upaya-upaya dari global. Nah, maka dari itu sangat setuju pada mosi kali ini karena menurut kami pentingnya organ-organ yang telah kami sampaikan itu sangat-sangat penting untuk para komunitas yang ada di lingkungan tersebut dan masyarakat, di mana berbeda telah saya sebutkan tadi bahwa dampak-dampak positif dari agenda lokal berbeda dengan agenda global, di mana agenda global ini kadang tidak relatif dengan kehidupan sehari-hari kita. Baik, bangga menjadi tim pemerintah. Baik, terima kasih kepada tim pro. Baik, demikianlah debat kali ini. Tepuk tangan untuk kedua tim. Dan saya persilakan untuk kedua tim saling berjabat tangan. Baik, demikianlah atas debat kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.